Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tugas dari mata kuliah manajemen organisasi yang berjudul tentang konsep manajemen. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fajar Silaga dan rekan saya satu lagi atas nama Edwin Sanjaya Tarigan. Satu lagi anggota dalam kelompok ini tidak dapat berpartisipasi dalam pekerjaan tugas ini. Baiklah, langsung saja pemaparan tentang konsep manajemen bakalan dibahas atau dijelaskan oleh saudara Edwin Sanjaya Tarigan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Efni Sanjaya Tarigan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah tentang konsep manajemen. Konsep dasar manajemen sebetulnya sama usianya dengan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, baik disadari ataupun tidak disadari. Ilmu manajemen ilmiah timbul pada sekitar awal abad ke-20 di benua Eropa, Barat dan Amerika, di mana di negara-negara tersebut sedang dilanda revolusi yang dikenal dengan nama-nama revolusi industri, yaitu perubahan-perubahan dalam pengelolaan produksi yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah semakin maju dan kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam sejenisnya. Pembahasan definisi umum. Definisi manajemen. Definisi manajemen terbagi menjadi dua, yaitu definisi umum. Manajemen berasal dari kata to manage yang berartinya mengatur. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Misalnya, pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, definisi menurut ahli. Beberapa definisi atau pengertian dari manajemen menurut para ahli seperti yang diuraikan oleh Gr. Terry. Menurutnya, manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Dari beberapa definisi di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa satu, manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 2. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsur. 3. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. 4. Manajemen baru dapat diterapkan jika ada 2 orang atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi. Yang kelima, manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni. Selanjutnya, pentingnya manajemen. Pada dasarnya, kemampuan manusia itu terbatas, sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini, maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Pada dasarnya, manajemen itu penting karena satu, pekerjaan yang berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri akan lebih mudah penyelesaian jika terdapat pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. Yang kedua, perusahaan akan dapat berhasil baik jika manajemen diterapkan dengan baik. Yang ketiga, manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Yang keempat, manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. Yang kelima, manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu konsep manajemen menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Harold Kohns dan Hans Weinreich. Konsep manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu yang bekerja sama dalam kelompok secara efisien mencapai tujuan yang dipilih. Yang kedua, menurut Robert
Trewhelly dan M. Gen Newport. Manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengadilan operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah menurut Kreitner, konsep manajemen adalah proses bekerja dengan cara melalui orang lain untuk secara efektif mencapai tujuan organisasi tersebut dengan secara efisien menggunakan sumber daya yang terbatas dalam lingkungan yang berubah. Jadi, konsep manajemen dapat didefinisikan sebagai proses penyelesaian suatu dengan tujuan mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Jadi di sini ada beberapa istilah penting dalam definisi tersebut ya, atau konsep manajemen. Yang pertama adalah proses. Proses berarti fungsi atau kegiatan utama yang dilakukan manajemen untuk menyelesaikan sesuatu. Fungsi-fungsi ini adalah perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, dan pengarahan dan pengendalian. Yang kedua adalah adanya efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan hasil akhir. Ini pada dasarnya berarti menyelesaikan tugas yang diberikan. Dengan demikian, efektivitas dalam manajemen berkaitan dengan melakukan tugas yang tepat, menyelesaikan kegiatan, dan mencapai tujuan. Yang ketiga adalah efisien. Efisien berarti melakukan tugas dengan benar dan dengan biaya minimum. Manajemen prihatin dengan penggunaan sumber daya input yang efisien yang pada akhirnya mengurangi biaya yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Penting bagi manajemen untuk mencapai tujuan dengan sumber daya minimum, yaitu seefisien mungkin dengan tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi.